bahwasannya pentingnya mengucap kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis dijelaskan barang siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah 100 kali itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengucap kalimat tauhid? Tentang makna tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang mengesahkan Allah, apalagi nanti di akhir hayatnya ketika mati bisa mengesahkan Allah, maka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya mengesahkan Allah itu bukan ketika kita berkumpul berzikir sekarang ini, tapi mengesahkan Allah itu ditanamkan di dalam hati setiap detik dalam kehidupan kita sehari-hari sebelum kita mendapatkan kematian. Makanya penting mengesahkan Allah. Sebenarnya sejatinya manusia rohaninya yang sakit bukan jasmani. Kalau jasmani mah sehat semua, tapi kadang-kadang rohaninya terhingga penyakit. Sehingga apa? Sehingga berat melangkahkan kaki untuk beribadah kepada Allah. Digembleng 100 kali, dihajar 100 kali, kadang-kadang masih tertutup rohaninya dengan nafsu. Karena apa? Karena tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi di tempat kita. Setiap malam Rabu, malam Senin, malam Selasa, malam Kamis, malam Jumat digembleng supaya ibadah. Kadang-kadang susah. Sediakan tempatnya, disediakan fasilitasnya, hanya duduk mencari ilmu supaya menggugurkan kewajiban, diajak kepada Allah, kadang-kadang susah. Karena apa? Masih tertutup, masih sakit rohaninya. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, ketika orang mengikuti hawa nafsunya, maka orang itu termasuk dalam orang-orang yang merugi. Karena apa? Karena kita senantiasa diintai oleh setan setiap detik. Makanya berhati-hati meminta kekuatan kepada Allah supaya kita terus diistiqomahkan ibadah kepada Allah. Makanya inti mengesahkan Allah itu supaya tertanam di dalam hati, mengesahkan Allah supaya ada rasa takut kepada Allah yang disebut sirozut taqwa. Orang-orang yang benar-benar bertakwa dan beriman kepada Allah. Karena apa? Karena suatu kewajiban seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih ada tenaga, habiskan waktu kita hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena nanti terasa ketika kita sudah sakit, nikmatnya sudah berkurang, baru kita terasa bahwa pentingnya nikmat-nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kalah dengan kekuatan nafsu. Jangan sampai kalah dengan godaan-godaan setan. Makanya Allah berketerangan dalam Al-Quran, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Artinya apa? Supaya kita melawan setan, bukan jadi teman setan. Supaya kita berpikir setiap hari, berpikir dewasa, supaya hati ini diesakan hanya kepada Allah, maka akan timbul takut kepada Allah. Inilah waktunya kita untuk memperbaiki diri, belajar memakmurkan, menyatukan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Karena di dalam suatu majelis ilmu atau majlis-majlis zikir itu ada yang bertugas yang diutus oleh Allah, seorang malaikat yang tugasnya melihat orang-orang yang berzikir, yang mengisi majlis-majlis. Sekarang kita doa pengen dijabah oleh Allah. Apa yang jadi keinginan kita setiap hari pengen dikabul oleh Allah. Apa yang jadi keinginan kita setiap hari pengennya senang terus. Tetapi apa yang sudah kita perbuat atas perintah-perintah Allah? Sekarang ngaji, zikir, tujuannya ingin dikabul hajatnya.
baru 1 bulan mendak hilang, kok muncul hilang lagi, muncul hilang. Karena apa? Karena kita ibaratkan gunung yang sangat besar, yang keras, yang hitam, dablek penuh dosa. Makanya kita bentur dengan kalimat tauhid itu supaya dihancurkan terus menerus, jetrak setiap detik supaya menetes terus menerus. Akhirnya lama-lama hilang dosa kita, dan itu akan mencapai kepada keberkahan dunia wal akhirah. Karena orang yang mencintai orang-orang yang hebat di muka bumi ini, maka dia akan terbawa hebat. Inilah kita. Setiap malam Jumat kita bertawasul, artinya mencintai mahabbah, menyambungkan ruhani kita yang penuh dosa supaya bersambung sanadnya kepada para wali, bersambung sanadnya kepada aulia, bersambung sampai ke baginda Nabi Muhammad dengan izin dan ridho Allah. Karena apa? Kita kalau langsung ke Allah susah. Karena apa? Karena masih banyak dosa-dosa kita. Makanya belajar setiap malam Jumat berkumpul, kita kirim Fatihah kepada orang tua kita, kalau sendiri 1 Fatihah, kalau berkumpul bersama ada 40 Fatihah. Dan dalam sesuatu keterangan pun dijelaskan, orang berdoa lebih dari 40 orang itu diijabah oleh Allah. Karena apa? Karena tersirat 1 wali ikut mendoakan kita kepada Allah. Makanya mudah-mudahan ada jalan istighosah, ada jalan bertawasul ini dikumpulkan setiap malam Jumat, setiap malam Rabu, malam Selasa, malam Senin. Artinya apa? Untuk mengajak kita supaya belajar untuk memperbaiki diri. Karena sekarang untuk menjalankan kebaikan itu susah. Makanya setiap saya bikin acara gua negadean tak tarik itu kenapa? Karena apa? Untuk menarik. Karena sekarang boro-boro yang muda, yang tua diajak ibadah aja susah. Makanya ada pengajian seperti ini supaya ketarik sedikit-sedikit, hatinya ada hidayah dari Allah, supaya sedikit-sedikit mau memuja asma-asma Allah. Yang tadinya tidak pernah mengingat Allah dalam dirinya, ketika ikut pengajian diamalkan kalimat-kalimat Allah, la ilaha illallah, atau ya hayyu ya qayyum, atau subhanallah, atau salawat Nabi, itu akan menjadi amalan-amalan kita untuk bersambung sanadnya sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama untuk selalu mempertahankan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan hidayah dan hidayah. Mudah-mudahan Allah kuatkan, berikan pertolongan kita untuk menuju jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan membaca selawat kita diampuni umatnya Rasulullah, santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin ya Allah.